Upacara dalam rangka Aba-aba, saya ambil lagi. Mohon izin, thank you. pembacaan sejarah singkat Kota Jakarta. Lenteng Agung, Tanjung Barat, Pasar Minggu, Jatinegara, Condet, Pondok Betung, Karet, Kebayoran, Klender, dan Pondok Lima. Bukti arkeologi tersebut telah menjadi koleksi berharga Museum Sejarah Jakarta dan koleksi Museum Nasional. Berdasarkan prasasti tubuh abad 14 ini, Kerajaan Tarumanegara di bawah Raja Punawarman telah membuat saluran Candrabaga dan Gomati untuk mengatasi banjir dan sebagai irigasi pertanian. Hal ini menjadi bukti bahwa daerah sekitar kampus tubuh telah menjadi daerah pertanian yang dikelola masyarakat Jakarta masa lalu. Sebagai pelabuhan Sunda Kelapa merupakan salah satu pelabuhan yang dikuasai oleh Kerajaan Pajajaran, dan Sungai Ciliwung merupakan jalur transportasi air yang sangat penting pada waktu itu. Tanggal 22 Juni 1527, Kota Hilang dapat mengalahkan dan mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dan mengganti nama pelabuhan Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Peristiwa kemenangan tersebut dijadikan tonggak sejarah lahirnya Kota Jakarta yang setiap tanggal 22 Juni diperingati sebagai Hari Jadi Kota Jakarta. Tanggal 13 November 1596, armada kapal VOC pertama berangkat di Pelabuhan Sunda Kelapa. Belanda sudah menemukan pemukiman orang Cina di sisi timur Kali Ciliwung. Belanda juga menjelaskan bahwa pusat pemerintahan Jayakarta dikelilingi pagar kayu yang terletak di sisi barat Kali Ciliwung. Tata ruang kota Jayakarta sama seperti kota-kota Islam yang ada di Jawa Barat dengan keraton menghadap ke utara. Di bagian depan keraton terdapat alun-alun sebagai pusat kota dan pasar. Sedangkan di sisi barat alun-alun terdapat masjid dan perkampungan. Pada waktu itu, Jayakarta dipimpin oleh Pangeran Jayakama atau dikenal juga dengan Pangeran Jayakarta. Tanggal 22 Oktober 1618, Jan Pieter Jonkun sebagai Gubernur Jenderal VOC mulai diperkuat lagi yang terdapat di Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi benteng pertahanan. Menjadikan Batavia di atas reruntuhan kota Jakarta yang menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan VOC. Jan Pieter Jonkun mendatangkan pekerja bangunan dari Banten untuk membangun kota. Karena berteman baik dengan Kapiten Subengkong yang bermukim di Banten, Jan Pieter Jonkun dengan mudah mendapatkan pekerja dan menjadikan Subengkong menjadikan Kapiten Cina pertama di Batavia. Sejak tahun 34 gubernur jenderal telah berkuasa di Batavia dan ditambah 3 orang gubernur jenderal pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Kapiten Jawa, Kapiten Melayu, Kapiten Bugis, Kapiten Mor, Kapiten Arab, dan sebagainya. Awal abad 18 kota Batavia berada pada masa kejayaan hingga dapat dijulukan Koningin van het Oosten atau Ratu dari Timur. Yang dibangun tahun 1710 dengan fungsi sebagai balai kota. Desember 1942, nama kota Batavia diganti oleh pimpinan bala tentara Jepang menjadi Jakarta. Sejak bala tentara Dainippon mendarat di Pulau Jawa, sudah diusahakan agar nama Batavia diganti berubah tersebut mendapat persetujuan dari pemerintahan Jepang di Tokyo. Atas persetujuan yang ditetapkan tanggal 8 Desember, tepatnya pada hari pembangunan Asia Raya, 2 hari kemudian nama Batavia diganti dengan Jakarta. Pada tanggal 2 Mei 1951, diangkat Wali Kota Jakarta Raya II, Syamsul Rizal, 1987. Letnan Jenderal Wiyogo Atmodarminto, 1987 hingga 1992. Letnan Jenderal Suryadi Suryodja 1992 hingga 1997. Letnan Jenderal Sutioso, Joko Widodo, dan Wakil Gubernur Insinyur Basuki Cahayapurnama MM pertanggal 1 Juni 2012. Insinyur Haji Joko Widodo nonaktif sementara dan jabatan gubernur dijabat oleh Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi
DKI Jakarta Insinyur Basuki Cahayapurnama MM. Dan pertanggal 19 November 2014, Presiden Joko Widodo melantik Bapak IR Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Administrasi Jakarta Timur selaku pembina upacara menuju mimbar upacara. Laporan pemimpin Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-488 Kota Jakarta, Senin 22 Juni 2015 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Mengheningkan cipta dipimpin pembina upacara. Agama dan kepercayaan kita masing-masing, kita doakan mudah-mudahan arwah para pahlawan yang telah berjasa terhadap kota Jakarta ini ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengheningkan cipta. Mulai. Kepada SMAN 42 Jakarta. SMAN 105 Jakarta. SMAN 36 Jakarta. SMAN 67 Jakarta. SMKN 10 Jakarta. SMPN 49 Jakarta. SMPN 99 Jakarta. SMPN 92 Jakarta. SMPN 193. SDN 01 Baru. SDN Ujung Menteng 04 Jakarta. SDN Penggilingan 09 Jakarta. SDN Ujung Menteng 07 Jakarta. SDN Pondok Kelapa 10 Jakarta. SDN Ciracas 06 Jakarta. Pembina upacara. Yang saya hormati, berikut akan saya bacakan sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini bertepatan dengan hari kelima umat Islam berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita melaksanakan upacara hari ulang tahun ke-488 Kota Jakarta tahun 2015. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, dunia usaha, BUMD, mitra kerja, serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam serangkaian acara di 5 wilayah kota dan kabupaten yang berlangsung semarak, meriah, dan sederhana.
Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada media massa, baik cetak maupun elektronik, yang telah mensosialisasikan seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-488 Kota Jakarta kepada masyarakat. Saya berharap berbagai kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta mampu meningkatkan semangat membangun dan rasa cinta warga kepada kotanya, merealisasikan tema Hari Ulang Tahun, yaitu Jakarta modern, kreatif, dan berbudaya, agar Jakarta setingkat dengan kota-kota lain di dunia. Saudara-saudara serta apel yang saya hormati, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada segenap lapisan masyarakat yang terus tiada henti memberikan dukungan untuk meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kota, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan, termasuk dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Saya berharap seluruh lapisan masyarakat terus meningkatkan budaya gotong royong, konsisten menjaga dan memelihara lingkungan, agar kota Jakarta terpelihara kebersihannya, tetap kondusif bagi keamanan dan kenyamanan seluruh masyarakatnya. Terima kasih saya sampaikan kepada ibu-ibu tim penggerak PKK dan ibu-ibu anggota Dharma Wanita atas partisipasi aktif dalam memberdayakan masyarakat. Akhirnya, kepada seluruh pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dedikasi, loyalitas, dan karya terbaik yang telah saudara-saudara berikan untuk citra kota Jakarta. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam mensukseskan pembangunan Jakarta. Dirgahayu Kota Jakarta. Sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami agungkan asma-Mu. Kami Allah yang maha bijaksana. Pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-488 Kota Jakarta tercinta ini, kiranya Engkau kuatkan tekad dan semangat jajaran pemerintah daerah DKI Jakarta dengan Kota Jakarta yang maju dan modern, sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia yang dihuni oleh penduduk yang agamis, berakhlak, mulia, dan sejahtera. Ya Allah yang maha sempurna, setiap kali memperingati Hari Ulang Tahun Kota Jakarta tercinta ini, ingatkan kami senantiasa tertuju kepada para pahlawan yang telah berjasa dalam membangun kemajuan Kota Jakarta di sisinya, dan mereka yang masih hidup berikan kekuatan lahir dan batin untuk terus berjuang mewujudkan Jakarta menjadi kota harapan dan kota idaman. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para pemimpin kami, doa dan kesalahan dosa dan kesalahan para pahlawan kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Pembina upacara berkenan mendengarkan. Upacara selesai, pemimpin upacara dapat membubarkan barisan. 1, 2, 3.
Ya. Ah, bodoh. Ibu. Oke, 1, 2. Tas apa tuh, Mbak? Jakarta ini. Ya, hari ini adalah ulang tahun Kota Jakarta yang ke-488. Sesuai dengan temanya adalah Kota Jakarta yang modern, kreatif, dan berbudaya. Tentu ini akan menginspirasi seluruh masyarakat Jakarta, termasuk masyarakat di Jakarta Timur. Bagaimana kita menjadi sebuah masyarakat kota yang modern, menjadi sebuah masyarakat kota yang berbudaya dan kreatif. Nah, partisipasi ini dapat diberikan oleh masyarakat dengan terus-menerus memelihara lingkungan masing-masing. Misalnya dengan memelihara kebersihan, dengan berperilaku hidup tertib, ya, tertib dalam segala hal. Sekarang ini Jakarta sedang memprogramkan program 5 tertib, yaitu tertib misalnya lalu lintas, tertib kebersihan, tertib hunian, tertib usaha, dan tertib menyampaikan pendapat atau tertib demo. Nah, dengan demikian apabila masyarakat Jakarta ini dapat mengimplementasikan tema Hari Ulang Tahun Kota Jakarta hari ini, maka tentu Jakarta ini akan menjadi sebuah kota yang betul-betul sejajar dengan kota lainnya di dunia. Ya, untuk harapan pegawainya apa, Pak? Untuk pegawai selaku aparatur pemerintah tentu saja harus menjadi pelopor di semua bidang. Bekerja dengan baik, dengan semangat, dan penuh pengabdian untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Ya, terima kasih, Pak.